Air mendidih dari panci besar. Di dapur sempit dengan kipas angin tua berdengung pelan. Aduh, di dapur makin lama makin kayak sauna. Kipas juga udah gak ada gunanya. Iya mbak, ayamnya juga jadi lengket nih. Mana pisaunya udah kayak golok tua. Belum beli lagi ya. Mau beli pakai apa, Wan? Semua naik. Cabai naik, mie naik, gas naik. Listrik juga minta jatah terus. Dagangan rame, tapi duitnya gak nyisa. Tapi kan tiap hari rame mbak. Lihat aja kemarin, orang antri sampai depan masjid. Harusnya mah udah cuan tuh. Cuan dari mana? Segini aja udah 100.000 lebih. Belum bumbu, minyak, gas. Orang beli seporsi 15.000, maunya lengkap, porsi banyak, gratis kerupuk, lama-lama tekor. Terus mbak mau gitu-gitu aja. Pegel tiap hari, panas-panasan. Tapi duitnya habis buat belanja doang. Ya mau gimana, orang cari makan halal susah sekarang. Tapi mbak takut juga kalau harus ngapa-ngapain yang aneh-aneh. Gimana kalau minyak kita akalin dikit mbak? Mbak Mia berhenti mengaduk. Tatapannya pelan, tapi tajam. Wajahnya berkeringat. Dia menatap Wawan lama. Akalin gimana maksudmu, Wan? Ya aku ada kenalan. Dia jual mie kiloan, murah, tapi ya agak-agak gitu. Agak-agak? Maksudmu mie jamuran? Ya bisa dibilang begitu, tapi masih bisa dimakan kok. Diolesin minyak dikit, sedap-sedapin bumbu, siapa yang tahu. Sunyi, cuma suara mie mendidih yang terdengar. Mbak Mia masih diam di depan kompor. Dia belum jawab, tapi pikirannya sudah berjalan ke arah yang gelap. Aku ngerti mbak pasti capek, aku juga. Kita kerja terus tapi utang makin ngumpul. Aku cuma mau bantu kasih jalan. Mie jamuran, Wan? Kamu bercanda? Enggak, ini beneran murah banget. 1 kilo bisa dapat 2.000 lebih. Bandingin sama mie pabrik yang kita beli sekarang, 20.000 sekilo. Murah sih murah, tapi ntar yang beli mah dapat bonus diare. Mau? Kalau dimasak bener, ditumis panas, bau asamnya hilang. Lagian orang kalau udah lihat ayam empuk, topping numpuk, siapa yang ngurusin minyak dari mana? Orang juga bisa ngerasain rasa aneh, Wan. Ntar kalau sampai ada yang sadar. Lihat realita aja mbak, kita dagang buat hidup, bukan buat nyenengin semua orang. Yang penting kelihatan bersih, rasanya sedep. Kamu udah pernah lihat minyak? Udah, gue sempet coba dikit, awalnya emang rada bau. Tapi pas dimasak pakai minyak bawang, langsung hilang. Teksturnya juga nggak jauh beda, serius. Ngeri juga ya. Ngeri itu kalau kita miskin terus mbak. Kalau mikir soal dosa, ya semua orang punya dosa. Kita cuma nyari celah. Mbak Mia diam. Dia membuka laci meja, mengambil buku catatan dagang. Melihat angka-angka merah. Coret-coretan hutang ke tukang daging, ke tukang gas, dan masih banyak lagi. Kadang, hidup gak ngasih pilihan ya. Justru ini pilihan mbak. Pilihan buat bertahan. Kapan bisa dapat minyak? Besok pagi. Tinggal mbak bilang ya. Pagi hari berikutnya, dapur sepi. Mbak Mia duduk sendirian, menunggu Wawan datang. Udah siap mbak? Itu minyak. Baru banget, sampai subuh tadi. Masih anget, langsung dari pabrik. Wawan menaruh karung ke lantai dapur. Mbak Mia berjongkok dan membuka simpulnya. Asap tipis keluar dari dalam. Minyak agak kusut, warnanya tidak merata. Ada bau asam samar. Ini warnanya kayak kuning tua, tapi ada bagian yang kayak abu-abu. Itu mie bekas rebusan, tapi udah dikeringin ulang. Nanti kalau udah direbus lagi, nggak bakal kelihatan bedanya. Apalagi kalau udah dikasih minyak ayam, kelar. Beneran mau ngasih ini ke orang? Gini ya mbak, kamu udah tahu semuanya. Ini bukan soal mau lagi, ini soal berani apa enggak. Mbak Mia mulai menyalakan api. Rebus mie ini sekarang. Wawan mengganggu. Mia pun mulai merebus mie itu. Baunya kayak bau cucian kaki yang kelamaan di ember. Nanti hilang, tunggu 5 menit. Kasih minyak ayam, kecap asin, tabur bawang goreng, bumbu bisa nyelamatin semuanya. Beberapa menit kemudian, mie ditiriskan, disajikan di mangkok. Mia duduk perlahan di kursi plastik. Dia mengambil garpu dan memakan satu suap. Wawan hanya memperhatikan. Gimana? Rasanya mirip, sedikit lebih lembek, tapi nggak jauh beda. Tuh kan aku bilang juga apa. Kita mulai kapan? Hari ini, ntar ganti semua mie stok lama di warung sama mie ini.
tinggal masak aja kayak biasa. Ini rahasia kita, Mbak. Kali aja ini bocor, kita habis. Aman kok. Pagi menjelang siang, warung mie ayam Mbak Mia penuh. Suara pelanggan ramai. Di dapur, Mia sedang sibuk merebus mie. Wih, lihat tuh, rame banget. Udah aku bilang, Mbak, kalau berani ngelangkah hasilnya juga beda. Iya ya, nggak ada yang peduli mie jemuran atau bukan. Mia memandangi tumpukan uang receh di toples plastik. Wah, belum pernah dapat segini dalam sehari. Sekarang bisa bayar listrik, nabung, cicil motor, duit datang terus. Hehe, mantep kan? Yang penting kita pintar ngolah aja. Tapi, ini dosa nggak sih? Dosa itu relatif. Tapi kalau orang makannya seneng, balik lagi besok. Itu kan berkah. Hehe. Oh gitu ya, filsuf dapur. Mereka berdua tertawa. Malam harinya, dapur sudah sepi, lampu temaram. Wawan duduk sendiri di kursi, lehernya digaruk-garuk. Aduh, gatel banget. Apaan sih ini? Bikin nyamuk kali ya? Aduh, alergi kali ini ya. Mie jamuran bisa bikin gatel. Tapi aku kan nggak makan banyak. Wawan menggaruk lehernya lagi, lalu mengambil air minum. Dia duduk lagi dan mulai mengantuk. Ia pun tertidur di kursi dengan kepala bersandar ke tembok. Mimpi Wawan. Hah, apaan nih? Dia mendekati mangkok. Mie bergerak makin jelas, seperti cacing. Lalu berubah menjadi ulat hidup. Ulatnya basah dan menggeliat, keluar dari mangkok dan merayap ke tangannya. Anjir, apaan ini? Ulat makin banyak, keluar dari tumpukan mie, jatuh ke lantai dan naik ke kakinya. Dia berteriak. Suara-suara berbisik tentang rencana jahatnya untuk mie jemuran terdengar di telinganya. Aku nggak salah. Tiba-tiba suasana gelap total. Hening. Wawan mendadak bangun, ngos-ngosan, mukanya berkeringat. Ia melihat sekeliling, dapur kosong, lampu dan redup. Cuma mimpi. Pagi harinya, warung sudah mulai buka. Mbak Mia sedang menyiapkan bahan di dapur. Wawan masuk sambil menggaruk leher. Kamu kenapa? Kayak habis dikejar tuyul. Semalam, Mbak, aku mimpi aneh banget. Minyak berubah jadi ulat. Mimpi doang itu mah, mungkin kamu kecapean. Tapi leher aku gatel banget, Mbak. Nih, lihat. Merah, bengkak, agak bernanah kecil di bagian pinggir. Bisa jadi kamu alergi dibuat karung. Atau minyak, nanti Mbak cariin obat. Siang harinya, warung ramai seperti biasa. Di dapur belakang, Mbak Mia sedang mengaduk kuah. Wawan duduk di kursi plastik, berkeringat, masih dengan mengaruk lehernya. Tiba-tiba terdengar suara ribut di depan warung. Ibu-ibu yang protes anaknya muntah, habis makan di warung mie ayam ini. Mbak Mia langsung kaku. Aduh, Udah, diemin aja. Suara makin nyaring, ibu-ibu itu masih mengoceh. Pelanggan lain mulai melihat, tapi tidak ada benar-benar yang ikut campur. Beberapa masih makan seperti biasa. itu anak kecil langganan Wan, yang bisa minta kerupuk ketambahan. Anak kecil kan emang gampang sakit. Makan es aja bisa diare. Kemarin dia mangkat 2 mangkok soalnya. Udah, biarin aja. Gak mungkin kita mau berhenti jualan juga. Di luar, suara ibu-ibu itu mulai pelan, akhirnya pergi dengan mengomel. Udah pergi tuh. Kalau mereka balik lagi gimana? Pura-pura bego aja, Mbak. Bilang aja mie kita aman. Mungkin anaknya masuk angin. Udah, orang Indonesia gampang lupa, apalagi kalau udah kenyang. Kalau nanti makin banyak yang sakit, Baru kita ganti supplier atau kita bilang mie-nya dari tempat lain. Beberapa hari kemudian, saat malam, warung sudah tutup, dapur gelap, Wawan duduk di kursi. 3 orang lagi hari ini yang ngadu. Hah, Mbak Mia masuk membawa termos air panas. kamu kenapa? itu hari ini si Ibu Yuli muntah di depan warung. Terus? Terus suaminya dateng, mukanya merah, nanya ke aku, ini mie ayam dari mana sih? Anak gue juga ikut sakit katanya. Kamu jawab apa? Aku bilang aja, mungkin masuk angin barengan. Lagian udah musim hujan juga. Beberapa detik hening, Wawan tiba-tiba mendengar bisikan-bisikan yang membuatnya refleks menengok. Apa? Itu, Mbak, bisik-bisikan yang pernah aku dengar di mimpi waktu itu. Mungkin kamu kecapean. Nggak tahu sih, tadi siang pas aku ngeliat meja juga. Aku kadang lihat bayangan anak kecil. Apa ini kutukan? Kutukan itu cuma buat orang yang percaya, Mbak. Apa Mbak juga denger? Enggak, cuma kadang ngeliat bayangan. Ya udahlah, ini juga gatel-gatelku belum kelar. Capek.
mau tidur. Tiba-tiba, mangkok di rak jatuh sendiri. Suaranya keras. Mangkok itu sampai pecah. Astagfirullah. Udah yuk, tidur aja mbak. Besok kita mau jualan lagi. Mereka pun berjalan pelan keluar dari dapur. Keesokan harinya, pagi buta. Dapur masih gelap. Mbak Mia duduk di bangku plastik, masih setengah mengantuk. Wawan masuk. Lehernya penuh dengan garukan yang bengkak. Mbak, aku nemu tempat baru. Warung kosong dekat sekolahan. Bisa lah buat buka cabang. Cabang, kita aja susah tidur Wan. Masih mikir nambah tempat. Ya mumpung kita belum digerebek mbak. Di sini udah mulai pada curiga soalnya. Kamu yakin tuh solusi? Ya mau gimana lagi. Kita juga udah terlanjur ngambil jalan ini. Mbak, udah susah tidur 2 hari Wan. Dia merem, bela anak kecil nangis, lihat mangkok berdarah lah. Aku juga ngerasa kok mbak. Tapi kalau udah lihat tumpukan duit, nanti juga hilang itu. Mbak Mia berdiri dan jalan ke panci rebusan. Menyalakan kompor. Minyak makin bau Wan. Tapi tetap laku kan. Orang nggak peduli asal kenyang mbak. Ini bukan dagang lagi. Ini kayak ngasih racun pelan-pelan. Tapi kita dapat banyak untung toh. Kalau kamu buka cabang, buka sendiri aja. Mbak nggak ikut. Wawan terdiam. Seminggu kemudian, dapur gerah. Lampu menyala meski matahari terang. Wawan duduk di lantai. Mbak Mia berdiri di depan kompor sambil terus mengelap darah yang keluar dari hidungnya dengan tisu. Mbak, aku nggak kuat. Badanku ngilu semua. Gatel, perih, panas. Bisulnya nambah terus tiap hari. Aku udah ke puskesmas. Mereka bilang infeksi, tapi obatnya nggak ngefek. Mbak juga, tadi pagi mimisan lagi. Tiap kali motong ayam, darahnya ikut netes ketalenan. Mbak pikir, Aula cuma kurang tidur, tapi udah seminggu. Apa gara-gara mie itu? Entahlah, tapi sejak kita pakai mie itu, badan kita berantakan. Padahal duitnya dapet, warung rame, tapi rasanya hampa banget. Aku malah makin stres. Duit buat apa, Wan? Buat beli obat bisulmu? Buat nutupin hidung Mbak yang terus berdarah? Buat bayar utang, nambah utang lagi? Kok nyalain aku sih mbak? Aku cuma bantu nyari solusi waktu kepepet. Solusi? Mijabaran itu bukan solusi, Wan. Itu jalan cepat ke jurang. Tapi mbak setuju kan? Gak usah sok cuci tangan sekarang. Iya, Mbak setuju. Tapi itu waktu aku masih mikir semua bisa dikontrol. Sekarang, kamu bisulan sampai kayak daging rebus. Mbak mimisan tiap pagi. Kita udah gak bisa kontrol apa-apa. Beberapa detik mereka sama-sama diam. Udara dapur panas. Kipas berbunyi serak. Mbak, jujur aja, masih mau lanjut. Gak tahu, tapi tiap hari hati Mbak makin berat. Kadang aku berharap warung ini tutup sendiri. Ada alasan teknis gitu, biar kita berhenti tanpa harus mutusin. Gak capek, harus pura-pura semua baik-baik aja. Aku juga mbak. Mereka duduk termenung. Beberapa hari kemudian, matahari terang, tapi warung kosong. Meja-meja bersih, tapi tidak ada yang duduk. Mbak, ayam tinggal 2 potong, bumbu juga habis. Gak usah belanja lagi, Wan. Serius. 3 hari terakhir gak ada yang dateng. Paling 1, 2. Itu juga beli buat anaknya katanya. Terus besoknya lo mual. Mau tutup aja. Iya. Gak sekarang, belum siap. Tapi kita juga gak bisa maksa. Kita diam aja dulu, tunggu. Kalau emang benar-benar gak bisa bangkit, ya kita relain. Aku masih nyesel mbak, masih ngerasa salah, tapi nggak tahu harus ngapain. Gak semua salah harus dibayar pakai aksi besar, Wan. Kadang cukup diem dan terima kita salah aja udah cukup. Mbak nggak marah sama aku kan? Pernah, tapi Mbak juga nyadar. Kamu gak maksa, Mbak yang pilih. Kita bareng dalam hal ini. Dan sekarang kita ngerasain bareng juga akibatnya. Aku nggak nyangka tempat yang dulu rame banget bisa senyap gini. Apa perlu kita buang aja Mimi itu mbak? Malamnya, di halaman belakang warung, yang gelap, dingin dan sunyi, karung-karung mie basi ditumpuk seperti gunung kecil. Bau asam dan busuk menyengat sampai menusuk tenggorokan. Mbak, minyak makin bau. Aku nggak ngerti kenapa. Ini bukan bau biasa, kayak amoniak. Karena udah lembek dan basah. Ini bukan mie lagi, Wan. Ini busuk yang dikumpulin. Wawan membuka satu karung. Mie di dalamnya lengket, berlendir, warnanya abu kecoklatan. Dia langsung muntah ke tanah. Aku nggak kuat. Ini racun mbak, asli racun. Kita udah jual ini ke orang-orang. Lihat kita sekarang, kayak pembersih sampah sendiri. Mereka mulai membuang mie ke lubang di tanah yang digali sore tadi. Perlahan, karung demi karung. Tapi setiap kali mereka membuka, gas dari dalam keluar.
Mbak pusing. Kayaknya gasnya naik semua, kepala Mbak muter. Udah Mbak, masuk dulu. Ntar aku terusin sendiri. Enggak, ini tanggung jawab kita. Kita mulai bareng, kita harus selesai bareng juga. Tiba-tiba Mbak Mia jatuh terduduk. Wawan buru-buru lari kecil ke arahnya, tapi ikut tersungkur karena kakinya kram. Mbak. Kamu harus keluar dulu. Gasnya nyerang paru-paru kita, Wan. Udah terlambat, badan aku nggak bisa gerak Mbak. Mulutku udah pahit banget. Kita bukan cuma jualan mie, kita ngasih racun. Dan sekarang kita ngisep semuanya sendiri. Mbak, maafin aku. Ini semua karena aku. Ini juga salah Mbak. Kita korbanin orang. Sekarang kita korbannya. Mbak, apa kita bakal berakhir di sini? Beberapa menit berlalu, mereka sama-sama tidak bergerak. Hujan gerimis mulai turun. Air hujan mengenai karung mie yang terbuka, membuat bau makin menyebar. Tak ada yang tahu mereka di sana, tidak ada yang mendengar. Mereka mati bukan karena dibunuh, bukan karena karma instan, tapi karena racun yang mereka rawat sendiri, dan karena mereka terlalu lama pura-pura semuanya baik-baik saja.